Perkenalkan, nama saya Ukti Melatulariani, nomor absen 35 dari 12 IPS 3. Di sini saya akan membaca sinopsis Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur yang berkisah tentang gerak-gerik Minke yang terus diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Novel Rumah Kaca merupakan novel keempat dari novel Pulau Buru karya penulis ternama Indonesia, Pramudia Anantatur. Tetralogi Pulau Buru merupakan rangkaian seri keempat novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur ketika ia diasingkan di Pulau Buru dari tahun 1965 hingga 1979. Novel yang diterbitkan penerbit Lentera di Pantara 1988 ini berisi 646 halaman, pernah dilarang beredar oleh pemerintah rezim Orde Baru. Novel Anak Semua Bangsa dan Jejak Langkah yang merupakan instalasi kedua dan ketiga dari tetralogi Pulau Buru juga menjadi sasaran pelanggaran oleh Kejaksaan Agung Indonesia setelah 1-2 bulan terbit. Pelanggaran atas karya-karyanya didasari oleh tuduhan bahwa ia menyebarkan paham Marxisme sampai Leninisme dalam karya-karyanya. Tentang Pramudia Anantatur dan Tetralogi Buru. Pramudia Anantatur merupakan penulis dan pengarang Indonesia yang lahir pada 2 Februari 1925. Penulis yang biasa dipanggil Pram tersebut meninggal pada 30 April 2006 di Blora, Jawa Tengah. Sepanjang karirnya sebagai penulis, Pram telah menghasilkan lebih dari 50 karya yang sebagian besar telah diterjemahkan ke lebih dari 41 bahasa asing. Dalam tetralogi Pulau Buru yang dimulai dengan novel berjudul Bumi Manusia, terbit pada 1980, Pram menceritakan kisah terlantar zaman kolonial Belanda dari sudut pandang tokoh utama yang bernama Minke. Belakangan diketahui Minke ini representasi dari tokoh pers Indonesia bernama Tirto Adi Soeharjo. Minke merupakan anak seorang bupati yang mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan ala Belanda. Novel ini mendukung kesuksesan besar baik dari cetak maupun dari karya pengiringnya. Pada 2019, novel ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama oleh sutradara Hanung Bramantyo. Film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Mawar, Eva De Jong, dan Syain Febrianti. Sinopsis Rumah Kaca. Pada novel terakhir berjudul Rumah Kaca, sudut pandang tokoh utama berubah dari yang tadinya mengikuti tokoh Minke menjadi sudut pandang seorang polisi kolonial Belanda bernama Jacques. Pengamanan yang bertugas untuk mengawasi Minke merupakan salah satu pejuang pergerakan nasional
yang mendirikan sistem pengarsipan yang sistematis secara diam-diam atau melalui operasi mata-mata seolah Minke berada di rumah kaca yang gerak-geriknya bisa dipantau orang dari luar. Cyakus pengamanan sendiri merupakan seorang polisi berdarah Minahasa yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Minke. Dalam buku ini diceritakan secara detail bagaimana Minke diawasi oleh kepolisian Hindia Belanda yang ditugaskan kepada Cyakus. Setelah melakukan pengawasan kepada Minke, akhirnya Minke pun ditangkap dan diasingkan ke pulau terpencil di Maluku Utara. Meski Cyakus harus melakukan tugasnya dengan menangkap Minke, ia sadar bahwa musuh sebenarnya bukanlah Minke dan pengikutnya, tetapi dinamika sosial yang tengah bangkit saat itu. Demikian sinopsis Rumah Kaca dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.